Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nancy Aulia Pratiwi dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A2. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan seni untuk memengaruhi, mengarahkan orang demi tercapainya tujuan. Kepemimpinan dan pemimpin merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pencapaian tujuan yang efektif, di mana kepemimpinan berperan sebagai proses dan pemimpin berperan sebagai pusat subjek. Adapun definisi pemimpin menurut para ahli. Yang pertama, Fiedler, tahun 1970. Pemimpin ialah seseorang yang berada dalam kelompok sebagai pemberi tugas atau sebagai pengarah dan mengkoordinasikan kegiatan kelompok yang relevan serta sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua ada Davis, tahun 1981. Kepemimpinan ialah kemampuan untuk memujuk orang lain dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara antusias. Yang ketiga ada Terry dan Franklin, tahun 1982. Kepemimpinan ialah hubungan di mana seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas yang saling terkait guna mencapai tujuan yang dikehendaki pemimpin atau kelompok. Selanjutnya, fungsi dan sifat. 5 fungsi yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian pada tahun 1999. Yang pertama, penentu arah. Pemimpin mengelola sumber daya atau terbatas secara efektif melalui strategi dan taktik agar tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek organisasi tercapai dengan jelas dan optimal. Yang kedua, juru bicara. Pemimpin berfungsi sebagai penghubung dan juru bicara antara organisasi dan stakeholders atau pemangku kepentingan agar tercipta citra yang tepat, pemahaman kebijakan, menghindari kesalahpahaman, dan memperoleh dukungan. Untuk itu, pemimpin harus menguasai kebijakan strategis, keputusan bawahan, dan seluruh kegiatan organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Pemimpin harus efektif menyampaikan pesan atau informasi sasaran, strategis, dan tindakan kepada pihak lain, khususnya bawahan, agar pesan tersebut diterima dan dimaknai dengan benar. Yang keempat, ada mediator. Pemimpin harus mampu bertindak sebagai mediator yang rasional, objektif, dan netral untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan di dalam organisasi. Penanganan konflik yang cepat dan efektif penting untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan. Yang kelima, integrator. Sebagai integrator atau terutama di hierarki puncak untuk menyatukan sikap, perilaku, dan tindakan yang terpecah-pecah akibat pembagian tugas dan spesialisasi. Semakin tinggi posisi pemimpin, semakin penting peran integrasi ini. Adapun fungsi lain dari kepemimpinan. Yang pertama, mengambil keputusan. Yang kedua, mengembangkan informasi. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan loyalitas bawahannya. Yang keempat, mendorong dan menyemangati bawahannya dalam bekerja. Yang kelima, mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas organisasi kepada pemilik dan masyarakat. Yang keenam, mengawasi pelaksanaan atas berbagai tugas yang didelegasikan. Yang ketujuh, memberi penghargaan. Sifat dan ciri dari kepemimpinan yang sukses. Yang pertama, watak dan kepribadian yang baik sebagai cerminan bawahan dan sumber kepercayaan. Yang kedua, keinginan dan melayani bawahan, mendengarkan, membantu, dan mengembangkan keterampilan mereka. Yang ketiga, memahami kondisi lingkungan, sadar dan mampu mengevaluasi kondisi organisasi serta bawahan. Yang keempat, inteligensi tinggi, mampu berpikir dan menganalisis masalah secara efektif serta cepat belajar. Yang kelima, berorientasi ke depan, memiliki visi, intuisi, dan kemampuan prediksi yang baik.
Yang keenam, sikap terbuka dan lugas, bersedia menerima inovasi, tetapi juga konsisten dan keyakinan demi efektivitas organisasi. Selanjutnya, teori kontingensi Fielder, berupaya mencocokkan gaya kepemimpinan atau orientasi tugas atau hubungan dan kondisi situasional yang paling menguntungkan untuk mencapai keberhasilan. Variabel penentu efektivitas ditentukan 3 variabel. Yang pertama, struktur kebutuhan pemimpin atau gaya dasar, diukur dengan skala Least Preferred Coworker atau LPC. Pemimpin berorientasi pada tugas atau hubungan. Yang kedua, kendali situasi pemimpin, keyakinan pemimpin bahwa tugas dapat diselesaikan yang merupakan fungsi di posisi kekuasaan, hubungan pemimpin anggota dan struktur tugas. Yang ketiga, interaksi antar gaya dasar dan kendali situasi. 3 dimensi kontingensi situasional. Fiedler mengidentifikasi 3 dimensi situasional utama yang menentukan tingkat keberuntungan situasi atau situational favorableness. Selanjutnya, teori kepemimpinan jalan tujuan. Teori path goal, bagaimana perilaku pemimpin memengaruhi motivasi dan prestasi bawahan dengan berfokus pada tujuan kerja dan jalan atau path menuju pencapaian tujuan tersebut. Dasar teori ini adalah teori motivasi harapan, di mana motivasi ditentukan oleh harapan akan imbalan dan daya tarik atau valensi imbalan tersebut. Pemimpin yang efektif harus dapat 1. Memenuhi kebutuhan bawahan terkait efektivitas pekerjaan. Yang kedua, melatih, membimbing, dan mendukung bawahan. Di teori ini terdapat 4 pola perilaku kepemimpinan. Yang pertama, direktif atau direktif. Pemimpin memberitahu bawahan apa yang diinginkan secara pasti dan memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, suportif. Pemimpin ramah, mudah ditemui, dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan bawahan. Yang ketiga, partisipatif. Pemimpin mengharapkan saran dan pendapat bawahan sebelum membuat keputusan. Yang keempat, berorientasi prestasi. Pemimpin menetapkan tujuan tinggi dan mempercayai bawahan untuk mencapainya. Selanjutnya, Ohio State Leadership Studies. Penelitian yang diprakarsai oleh Ohio State University pada tahun 1945 berupaya mengidentifikasi dimensi perilaku pemimpin yang efektif melalui kuesioner LBDQ. Penelitian ini menemukan 2 dimensi utama perilaku pemimpin, yaitu consideration atau pertimbangan, mencerminkan derajat hubungan pemimpin bawahan, ditandai dengan saling percaya, penghargaan terhadap gagasan bawahan, dan perhatian terhadap perasaan bawahan atau orientasi pada orang. Yang kedua, initiating structure atau struktur inisiasi, mencerminkan sejauh mana pemimpin memberi batasan dan struktur terhadap perannya. Selanjutnya, teori kepemimpinan situasional disempurnakan oleh Heresi, menegaskan bahwa efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang tepat yang disesuaikan dengan tingkat kematangan atau kedewasaan dari bawahan. Konsep utama 1. Fokus inti, hubungan antara pemimpin dan bawahan, di mana bawahan adalah penentu otoritas pemimpin. Yang kedua, kematangan bawahan atau readiness, berkaitan dengan kemampuan, pengalaman, dan kemauan bawahan untuk mempertanggungjawabkan tugas spesifik atau kematangan dan psikologis. Tingkat kematangan bawahan terentang dari tidak matang hingga matang. Selanjutnya, kepemimpinan dalam praktek. Sikap dan perilaku memengaruhi bawahan untuk bekerja sama demi mencapai efisien, efektivitas, dan produktivitas kerja.
Efektivitas seseorang pemimpin dapat diukur dari sejauh mana bawahan merespon dengan hormat, kepatuhan, dan kemauan untuk bekerja sama demi merealisasi tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. 1. Kepemimpinan dibentuk oleh kepribadian dan pengalaman pemimpin. 2. Karakteristik bawahan, keahlian, pelatihan, dan sikap bawahan. 3. Persyaratan tugas. Tugas yang membutuhkan instruksi jelas menuntut gaya berorientasi tugas. 4. Budaya dan kebijakan organisasi. 5. Harapan atasan, bawahan, dan rekan kerja. Adapun peran-peran dari seorang pemimpin. 1. Figur melaksanakan tugas legal dan sosial sebagai simbol organisasi. 2. Pemimpin motivasi, mengarahkan, dan melatih bawahan. 3. Penghubung memelihara jaringan internal dan eksternal untuk dukungan dan informasi. 4. Pengamat aktif mencari dan mengumpulkan informasi yang bermanfaat. 5. Pembagi informasi meneruskan informasi yang diperoleh kepada anggota organisasi. 6. Juru bicara mewakili organisasi dan menyampaikan informasi ke pihak eksternal. 7. Wirausaha menggagas proyek perbaikan dan mencari peluang untuk kelangsungan hidup organisasi. Pengendali gangguan mengatasi konflik dan masalah tak terduga. Pengelokasi sumber daya mengambil keputusan tentang pendistribusikan sumber daya. Perunding mewakili organisasi dalam negosiasi penting. Menjadi pemimpin yang efektif. Panduan efektivitas Thomas Gordon. 1. Mendengarkan dan terbuka, bersedia membahas, terbuka terhadap ide, dan menyediakan waktu untuk mendengarkan. 2. Mendukung dan membantu, menyokong, berpihak, dan mengingat masalah bawahan. 3. Menggunakan pendekatan kelompok, memfasilitasi kerjasama dan membantu keputusan kelompok. 4. Mendelegasikan wewenang, mempercayai kreativitas dan menghindari supervisi terlalu dekat. 5. Berkomunikasi terbuka dan mengusahakan yang terbaik untuk bawahan. Ciri-ciri pemimpin ideal. 1. Pandangan ke depan, menjabarkan visi yang jelas dan dapat dicapai. 2. Melayani bawahan, menyadari diri sebagai milik karyawan dan berkomitmen melayani. 3. Kepekaan tinggi, responsif terhadap perkembangan anggota melebihi hal personal. 4. Cepat berpikir dan bertindak, cepat menangkap dan memanfaatkan momentum. 5. Tegas dan fleksibel, mampu membedakan hal yang prinsipil atau dipertahankan dan yang bisa dikompromikan. 6. Sadar peran dan kaderisasi, menyadari peranan dan mengupayakan kaderisasi. 7. Gemar bermusyawarah dan bertanggung jawab penuh. Dimensi perilaku kepemimpinan. 1. Initiating structure, task oriented, perilaku mementingkan tujuan organisasi dan hasil. 2. Considering atau outplay oriented, perilaku yang mementingkan kepentingan bawahan dan hubungan kerja. Baiklah, cukup segini saja. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.